Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan warga Utara Brantas, Kretek Poso Media. Kali ini saya bersilaturahmi ke kediamannya Cak Nas, dan di sini ada tokoh-tokoh masyarakat juga. Hadir juga Cak Nasrullah sebagai budayawan Jombang dan juga penggiat situs Sumber Beji. Paguyuban Sumber Beji dari Ngoro, Jombang. Dan yang ketiga Mbah Piin, juru kunci titik nol Soekarno. Kita nanti akan bincang-bincang mengenai situs cagar budaya yang sekarang masih tahap pengembangan, dan salah satunya titik nol Soekarno masih proses untuk menjadi cagar budaya nasional. Oke, kita akan tanya-tanya ke beliau tentang hal yang sangat-sangat kita tunggu untuk perkembangannya ke depan. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum Cak Nasrullah. Waalaikumsalam Mas Eka Pripun Bidin. kabare pripun? Alhamdulillah sehat atas pendungo sampean barang. Ngapunten niki kula ngriwuki sebentar niki. Mumpung kita ketemu, mumpung kita ada momen yang sangat berbahagia ini bisa berkumpul bersama, mungkin kita bisa membahas tentang kebudayaan yang mungkin banyak warga Jombang yang belum mengetahuinya. Untuk pertama, perkenalkan dulu Cak Nas. Monggo. Saya Nasrul Ilah. Kebetulan dipercaya jadi ketua tim cagar budaya Kabupaten Jombang. Siap selalu Cak Nas. Yang kedua, ini Saya Sarif Hidayatullah dari Perkumpulan Pelestari Cagar Budaya Sumber Beji. Perkumpulan Pelestari Budaya Cagar Sumber Beji. Asli warga Sumber Beji. warga Sumber Beji Ngoro, Jombang nggih. Siap. Monggo yang ketiga, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kula nami Mas Fiin. Sementara untuk saat ini saya didaup sebagai Pakuncen titik nol Soekarno yang ada di Ngelur Jagung Gang Buntu. Nah, ini lagi pelesir bersama tim TACB dan penggiat dari Paguyuban Sumber Beji. Mungkin bisa dimulai dengan Cak Nas nggih. Cak Nas pripun Cak Nas untuk situs cagar budaya Sumber Beji niki Kretek Poso belum pernah mengeksplor tentang Sumber Beji. Pripun mungkin bisa kasih sedikit cerita tentang situs cagar budaya Sumber Beji ini. Ya, situs cagar budaya tingkat nasional Sumber Beji itu merupakan yang sudah kemarin itu merupakan struktur ya Sumber Beji, ya, struktur dari petirtaan Sumber Beji, ya. Dan sekarang kita tingkatkan lagi tidak hanya struktur tapi situs petirtaan Sumber Beji, ya. Nah, itu adalah apa sih Sumber Beji itu apa? Sumber Beji ya sumber air suci. Air suci dari mana? Ya kan itu kan yang membuat dulu ke zamannya orang Hindu Buddha kan gitu ya, Hindu dan Buddha ya, itu dianggap suci oleh orang-orang itu, keyakinan mereka, karena sumber airnya itu bukan main. Walaupun bukan orang Hindu Buddha, kita mengakui airnya itu luar biasa kualitasnya, diminum langsung itu pun tidak ada masalah untuk kesehatan ya. Itu air suci ya, namanya Sumber Beji. Ya, makanya sesuai dengan fungsinya sumber air suci yang letaknya kebetulan juga di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Ya. Nah, bentuknya itu petirtaan, jadi bangunan air ya, bangunan air yang kita lihat itu sangat luar biasa. Kalau kita teliti, yang diteliti oleh teman-teman dari BPK, bahkan sejak
BPCB dulu namanya, sekarang BPK, itu memang bukan main. Bukan main. Karena apa? Satu, ya. Airnya itu kualitasnya sangat tinggi. Kalah lah yang namanya aqua atau apa minerali atau apa ya dalam tanda petik ya. Karena apa? Karena ini air alam asli itu, tapi bukan main. Nah, ini satu. Yang kedua yang penting lagi adalah sebagai cagar budaya, itu adalah sebagai sesuatu yang harus dilindungi, dilestarikan, ya, kemudian dimanfaatkan juga dijaga, ya, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan apa ya nanti mungkin kepentingan pendidikan, untuk kepentingan apa namanya uri-uri budaya, untuk kepentingan yang lain-lain ya. Nah, sumber beci itu luar biasanya dari mana? Itu pertama adalah struktur patirtaannya itu berlapis. Bagian atas dulu dikira, oh ini batu bata Majapahit ini. Kok ini seperti di bentuknya di restrukturisasi kemarin itu dibayangkan persis dengan atasnya loh ya, persis dengan candi tikus yang ada di Trawulan. Candi tikus. Jadi bentuknya ada air mancurnya, ada macam-macam ya dan sebagainya itu. Dan ternyata setelah masuk ke dalam ya, setelah dimasuki ke dalam lagi, begitu air dikurangi ternyata muncul Garuda ya, patung Garuda yang biasanya adalah Garuda itu biasanya dijadikan singgasana, tempat duduk oleh Raja Erlangga. Kalau dalam lambang-lambang itu ya seperti itu ya. Karena apa? Berarti apa? Yang di tengah itu berarti zamannya Erlangga, yaitu zaman kerajaan Kauripan loh, 2 lapis ini ya, sudah 2 lapis. Setelah ke bawah lagi ternyata loh, ini kok batu batanya beda lagi dengan yang atas maupun yang bawah, yang tengah ya, yang bawah ini beda lagi. Terus dari mana? Nah itu waktu itu kalau melihat ininya, ukurannya dan sebagainya, paling bawah kan yang paling sulit ya. Tapi ternyata di sela-sela atau di sekitar itu banyak ditemukan uang gobok dari dinasti Song. Dinasti Song Cina. Nah, dinasti Song Cina itu kira-kira berkuasa sekitar tahun 980 atau 70, 80 sampai tahun 1000 ya, sekitar itu di dinasti Song. Dulu dinasti Song itu pernah minta tolong kepada Mataram kuno, Mataram Medang Kamulan yang beribu kata di Watu Galuh ya, Watu Galuh, untuk apa? Untuk mohon dikirim tentara, bala tentara Mataram untuk ikut bantu mengusir Mongol karena Cina sewaktu itu sedang diserang Mongol ya. Nah, tapi ya dibantu apa ya masih gagal karena Mongol ya bukan main kuatnya mungkin ya, akhirnya gagal. Tetapi itu adalah tanda bahwasanya berarti zaman sekitar orang apa sekitar inilah mertuanya Erlangga, adenya yang sekaligus mertuanya adalah yang namanya Dharma Wangsa Teguh. Itu yang berkuasa tahun 1985 sampai 1007 kira-kira. Nah, berarti zaman yang dimintai tolong berarti zamannya Dharma Wangsa Teguh. Oleh karena itu, walaupun gagal, ini tapi menunjukkan bahwa ternyata ini tidak dibikin pada zaman Erlangga atau Kauripan. Sebelumnya sudah ada. Ya, walaupun bukan Empu Sindok yang awal tahun 929 ya. Loh, terus ini kan
Kalau digambarkan ini keputren, ini masuk ke dalam keputren. Keputren itu adalah tempat mandinya putri-putri raja, taman-taman bunganya putri raja, di situ ada tempat mandinya. Ini masuk keputren, ya. Berarti di dalam keraton, ya di dalam keraton. Katanya keratonnya di Watugaluh, ya di Watugaluh. Tapi Watugaluh zaman dulu itu gak sak desa kayak Watugaluh sekarang ikut dewa. Dulu Watugaluh itu luas, mulai dari situ sampai Ngoro, ya, sampai Sumber Beji, bahkan lebih. Konon titik kedatonnya itu adalah di Bulurejo, ada dusun kedaton, dan juga di Sugihwaras, Gandeng, ya. Itu keratonnya. Nah, keraton utamanya. Nah, Sumber Beji itu adalah nggak jauh juga dari situ. Berarti ini untuk untuk pemandian putri raja. Tapi semua ini belum ditulis oleh sejarawan secara menurut penelitian yang lengkap, ya. Ini masih saya menemukan benang merah, sehingga jangan terlalu percaya, tapi jangan terlalu meremehkan. Telitilah. Makanya ke depan, ya, Sumber Beji ini, ya, setelah menjadi cagar budaya berupa struktur secara bertaraf nasional. Penetapannya oleh bupati, Pak. Kok lah nasional itu pemeringkatannya dulu peringkat kabupaten, kemudian peringkat provinsi, kemudian peringkat nasional. Jadi enggak ada penetapan nasional, enggak ada. Yang ada itu peningkatan peringkat, ya, penambah peringkat itu aja. Nah, ini sedang diperjuangkan juga, sudah dibuat selesai, cuma belum ditandangi bupati juga, yaitu tentang situs petirtaan Sumber Beji. Nanti juga akan kita peringkatkan kabupaten dulu, kemudian provinsi, kemudian pusat, mudah-mudahan juga berperingkat nasional. Saya kira itu yang ke depan mungkin bisa dikatakan lagi kawasan, ya, kawasan petirtaan Sumber Beji. Kawasan itu berarti bisa meliputi tidak hanya satu desa, dua desa, bisa satu kecamatan, dua kecamatan, tiga kecamatan dengan puluhan desa yang terkait dengan Sumber Beji. Masuk nanti Watugaluh yang sekarang, masuk lagi nanti yang juga ada macam-macam di situ. Sampai mungkin yang zamannya Erlangga juga masuk. Di situ ada Kuripan, sebelahnya ya, apa ada hubungannya Kuripan ini dengan Kahuripan. Nah, ini kita perlu meneliti besok-besok, ya. Ini gambarannya. Jadi sebagai pengantar seperti itulah. Nah, kuncinya adalah kalau hanya orang kabupaten yang peduli, ya sia-sia. Orang Sumber Beji, orang desa Kesamben, orang Ngoro dan sekitarnya harus lebih peduli. Nah, mumpung ada ini, ya, Mas Sarif Hidayatullah ini, ya, mungkin bisa ditanya. Oke, siap-siap. Terima kasih Cak Nas atas informasinya. Semoga warga Jombang dan sekitarnya mengetahui lebih banyak tentang situs Sumber Beji. Kita akan beralih ke Mas Sarif Hidayatullah sebagai warga Beji, Sumber Beji, dan penggiat situs Sumber Beji.